Shalom kepada semua Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kau berada saat ini. Berjumpa lagi dengan kita, dengan kami semua untuk bersama-sama pada ibadah raya Minggu pagi secara online. Dimanapun kau berada saat ini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasanya tak terbatas lewat tempat apapun juga. Mari kita persiapkan untuk menyembah Dia. Haleluya Bapa. Kami datang padamu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami muji menyembah Engkau Bapa. Segala ucapan syukur dari hati kami yang paling dalam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
kuasa-Mu tak terbatas, ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya hadirat-Mu senantiasa ada. Kalau dulu Tuhan menolong kami, sekarang dan selamanya Tuhan akan menolong kami. Kami mengucap syukur senantiasa. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Tiada syukur kami naikkan, hanya bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang Terima kasih Bapa. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Biar kami boleh merasakan penyertaan-Mu Bapa sepanjang umur kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur senantiasa Bapa. Pagi, siang, sore, malam penyertaan-Mu nyata Bapa. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas
mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorak lebih lagi untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan? Mari saya undang semuanya, kita mempersiapkan diri kita. Kita mau bersorak-sorak lebih lagi. Kita mau datang ke baiknya dengan sukacita. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Allah senantiasa berkenan pada kita. Haleluya Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk masuk dalam firman-Nya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, sucikan kuduskan hati kami Bapa. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan kuduskan hati kami Bapa. Shalawari kuduskan Oh
pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Di dalam kami boleh beribadah, sekalipun mungkin melalui media sosial, tapi kami percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak bisa dikotak-kotakkan dengan gedung gereja, bahwa Engkau saat ini sedang bekerja sampai kepada penjuru dunia, bahwa namamu akan didengar, bahwa Engkau adalah juru selamat bagi manusia. Dan kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau mau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan berada, saya percaya kita masih dalam momen-momen memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan mungkin kita baru 3 hari yang lalu kita baru mendengar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu tujuan Kristus datang ke dunia, dan kita juga tahu tujuan Kristus terangkat ke surga. Dan kalau belum ada yang tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Yang pertama pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan yang 3 hari yang lalu kita memperingati Tuhan Yesus naik terangkat ke surga karena Dia Allah yang sedang menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi jawaban bagi dunia. Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia sedang menjadi jawaban bagi dunia, yaitu memberikan tempat atau menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Yang itu artinya adalah kita yang sudah percaya, kita yang sebagai katanya anak-anak Tuhan, katanya hamba-hamba Tuhan, seharusnya kita menjadi agensi-agensi kerajaan Allah, di mana engkau dan saya ini adalah tempat bagi mereka yang tidak mengenal atau bahkan mereka yang sudah tahu siapa Tuhan Yesus atau dari dalam perut sudah Kristen katanya. Dan kita ada jawaban bagi mereka ini agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Ingat ya, bahwa engkau dan saya ini dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak memikirkan siapa dan engkau dari mana, dari mau engkau kaya mau miskin, engkau mau dari golongan yang terendah, engkau mau golongan yang tertinggi. Tuhan gak pedulikan itu. Apalagi hari-hari ini dengan adanya kita bertemu secara online, kita bertemu di media sosial ini, ya kan, dimanapun kalian pakai aplikasi apapun saat ini mendengarkan saya yakin kenapa kok bisa mendengarkan saya melalui ini? Karena kita lagi dalam pandemi virus COVID-19. Nah, di keadaan yang seperti ini, di keadaan yang tidak mudah ini, seharusnya gereja-gereja Tuhan adalah menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Dan saya percaya bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi engkau dan saya, itu artinya kita pun yang sudah tahu, kita yang mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saat ini sedang seluas-luasnya, selebar-lebarnya sedang diizinkan Tuhan untuk menginjili seluruh dunia melalui media sosial. Amin. Jadi Allah kita itu tidak dikotakkan, ya kan? Semakin dikotakkan, semakin kecil kita memandang Allah. Paham maksud saya di sini? Engkau dan saya ini adalah jawaban. Kita ini adalah jawaban bagi dunia. Kita ini saat-saat ini di hari-hari yang susah,
Banyak orang sedang mengeluh, ekonomi hancur, mereka tidak bisa makan, mereka bingung kalau keluar bekerja nanti kena virus. Nggak bekerja di rumah nggak ada uang. Apalagi kalau yang bekerja memang harus di luar, harus bersama dengan orang banyak pekerjaannya. Pasti sulit. Tapi hari ini ada kabar gembira bagi engkau dan saya, bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang percaya sama Dia, hari-hari ini justru menjadi berkat, menjadi terang. Itu seharusnya. Paling tidak ada sedikitnya ada dua hal. Bagaimana kita menjadi jawaban bagi dunia? Yang pertama kita akan baca dulu yuk. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Saya yakin kalau orang yang bertumbuh di dalam dewasa akan Tuhan pasti akan menghargai firman Tuhan. Sekalipun saya nggak melihat di rumah lagi ngapain ini ya. Mungkin ada yang cuma lagi sambil duduk minum teh, nggak apa-apa. Tapi tetap kalau diajak baca firman Tuhan harus baca, ya. Jadi jangan diabaikan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang populer sekali. Tapi ini cara kita menjadi jawaban bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus, sebab Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini ya, menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yang terakhir, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sedikitnya ada dua hal. Yang pertama adalah menjadi percaya. Kalau engkau mau menjadi jawaban bagi seluruh dunia, engkau harus, yang pertama dilakukan, harus percaya dulu. Jadi gini, orang tuh kalau mau daftar jadi agensi misalnya di satu tempat gitu ya, saya mau daftar dong, ada syarat-syaratnya. Kamu harus bisa menaati syarat-syarat itu, ya kan? Kamu harus tahu bagaimana cara kerjanya di dalam situ, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sama, kalau engkau mau menjadi jawaban bagi dunia, mau jadi orang-orang itu mau datang sama engkau, kamu harus jadi agensinya Tuhan. Itu harus engkau dulu pribadi daftar nih sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya sama engkau. Tuhan Yesus, aku mau benar-benar mau ikut engkau. Aku mau taat sama engkau. Jangan cuma KTP-nya Kristen. Banyak di sini KTP Kristen, benar nggak? Tapi yang perlu adalah identitas dalamnya ini. Nggak cuma Kristen, tapi menjadi terang anak-anak Allah. Jadi percaya itu bukan sekedar kalau Kristen dibaptis, habis gitu datang setiap kali ada ibadah datang, itu berarti sudah percaya. Oh, kurang. Percaya kepada Allah itu artinya Allah juga percaya kepada engkau. Kalau Allah percaya sama engkau dan saya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak perlu kita woro-woro, aku ini loh, aku ini agensi, nggak perlu. Aku ini loh, aku anak Tuhan, nggak perlu. Orang itu bisa melihat mana yang anak Tuhan sama enggak, itu kelihatan. Jadi nggak perlu woro-woro. Dipercaya Allah itu jauh lebih penting daripada dipercaya sama manusia. Bedanya gini, kalau engkau dipercaya manusia saja dan belum tentu dipercaya Allah, artinya engkau hanya menyenangkan hati manusia. Tapi kalau engkau dipercaya Allah, sekalipun itu tidak mengenakan bagi manusia, enggak apa-apa. Engkau itu bakal jadi jawaban bagi mereka. Nah,
agensinya Allah. Jangan jijik, jangan anti sama orang berdosa. Ada banyak sekarang hari-hari ini ngakunya anak-anak Tuhan, ngakunya datang beribadah, ngakunya bisa bisa berkhotbah, ngakunya bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa melakukan banyak hal untuk gereja. Tapi kalau ada orang berdosa rasanya jijik, rasanya anti. Halo, tadi dikatakan bahwa barang siapa itu datang sama dia percaya akan diselamatkan. Gimana orang berdosa mau datang mau percaya kalau engkau dan saya ini anti? Nah, tentu Tuhan Yesus naik ke surga nyiapkan tempat. Kita ini yang sudah mengenal lebih dulu, kita ini disuruh nih ngajak yang lain. Kita ini disuruh ngajak yang lain gitu kan. Ngajak, ayo banyak-banyak kita datang ke rumah Tuhan. Ayo kita banyak-banyak datang untuk kita datang beribadah. Ya kan? Tapi sudah berapa banyak dari kita yang sepertinya tuh anti. Hei, jangankan berdosa, beda pendapat aja kalau di dalam rumah Tuhan, anak Tuhan udah langsung kubu-kubuan gitu ya. Oh iya tuh gengnya sana, oh ini gengnya sini. Gimana mau jadi jawaban? Gak bisa jadi jawaban kalau kayak gitu. Jadi jawaban itu benar-benar menaruh segala sesuatunya di bawah, yang di atas tuh Tuhan. Itu menjadi jawaban. Kalau engkau lebih mementingkan diri sendiri, gak bisa jadi jawaban. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu gitu loh. Kayaknya rapi ke gereja, rapi. Kayaknya oh iya dia udah lahir baru, oh iya dia itu udah ada di atas mimbar, oh iya dia tuh pelayan Tuhan ini dan itu. Kayaknya sepertinya. Tapi di saat dikasih tahu, itu tuh. Dia tuh. Dia tuh dosanya ini. Oh iya? Iya benar. Bukan diselamatkan, digosipin dia. Setuju apa setuju? Jangan senyum-senyum, kalau senyum-senyum berarti benar. Berarti dirinya juga melakukan. Jadi yang pertama itu datang dulu sama sang empunya jawaban itu sendiri. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Datang dulu ke dia, Tuhan aku mau percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya itu gak cuma mulut tapi juga menjadi pelaku firman. Ya. Yang kedua adalah menjadi terang. Jadi kalau mau jadi jawaban harus menjadi terang. Terang dalam apa? Dalam banyak hal. Di ayat yang ke-19 sampai ayat 21 begini. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu gak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah itu benar-benar nyata, jelas, kelihatan. Jadi tidak mudah menjadi terang, itu gak mudah, tapi pasti bisa. Di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Ya, saya percaya pernah ada mati lampu ya di rumah, mati listrik terus gelap gitu ya. Apalagi kalau udah malam, mungkin jam 7 pas mati listriknya sehingga gelap. Pasti itu kalau pas mama-mama ya, kalau sekarang kan jarang ya bikin nasi itu, mau masak nasi itu pakai kayak zaman dulu kan jarang, pakainya magic jar, magicom gitu kan. Nah kalau pas mati listrik itu mama-mama pasti langsung aduh gimana dong ini lagi masak ini gak bisa mateng ini gitu kan. Atau juga yang lain yang tadinya lagi make up, mama-mamanya lagi make up, lipstiknya lagi gini langsung menceng gitu kan, gak kelihatan. Jadi kadang-kala seringkali kita itu tidak fokus dengan apa yang ada di depan kita saat gelap. Kita gak bisa kelihatan apa-apa. Kita buram, kita gak bisa melihat apa-apa. Tapi di saat kegelapan itu, tiba-tiba ada satu cahaya, entah itu lilin, entah itu lampu senter. Kita seperti langsung, wah
kelihatan. Oh ternyata di sini ada ini. Oh ternyata di depan kita langsung bisa kelihatan. Dalam arti kata begini, orang berdosa hanya nampaknya saja sepertinya bahagia. Tapi pada dasarnya di hati dia, ya, di hati dia itu pada dasarnya nggak karu-karuan, nggak nyaman, nggak bisa enak, hidupnya tuh terikat. Nggak ada orang berdosa hidupnya tuh bebas, nggak ada. Mau melakukan sesuatu tuh nggak nyaman. Pada dasarnya orang-orang berdosa itu butuh yang namanya jawaban, yang namanya terang. Di saat dia melihat ada terang, di saat dia melihat ada terang, di situ dia melihat. Dia sungguh-sungguh merasakan bahwa mau maju ke sana, nanti kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalnya aku itu datang ke terang itu, diterima nggak ya di sana? Tapi berapa banyak di saat orang-orang berdosa itu mau datang ke terang itu, orang-orang yang merasa dirinya adalah terang, itu justru tanpa sadar melockdown, kasih garis. Hei, itu batasannya ya, jangan melangkah ke sini, nanti aku kena coronamu. Seperti sekarang lagi lockdown. Loh, kalau memang ya, kalau itu corona secara rohani, jangan khawatir. Sebab ada Allah yang memprotek engkau dan saya, yang melindungi engkau dan saya, agar orang-orang yang terinfeksi ini, waktu dia masuk, justru dia disembuhkan, diselamatkan. Kalau corona rohani nggak apa-apa, ajak mereka, jangan dikasih garis. Nggak boleh ngasih garis. Tuhan aja bilang, yuk semua yang letih lesu berbeban berat datang. Kita sebagai manusia ngalah-ngalahin Tuhan dong. Enggak kan? Ya, kita ini bukan mau jadi sok pahlawan atau hero, bukan. Tapi itu tadi loh. Kita 3 hari lalu kan udah belajar ya dari hambanya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Artinya, ya tugas kita ngajak semuanya untuk ikut. Jangan cuma selamat sendiri. Ajak papa mamanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya yang belum benar-benar sungguh takut akan Tuhan untuk datang beribadah. Saya mau kasih tahu, ada hal yang indah loh di saat corona ini terjadi. Pada saat engkau, dulu-dulu belum ada corona, engkau pasti jarang-jarang ya, kalau memang nggak semua, tapi pastinya begini, pulang kerja, mungkin kalau itu istri, kalau itu mungkin orang tua yang pulang kerja, ya kan, itu udah disiapin makanannya di meja. Mungkin hari-hari yang kemarin-kemarin rata-rata pada makan sendiri-sendiri, anaknya datang pulang sekolah makan sendiri. Maksudnya makan sendiri itu bukan disuapin gitu ya, maksudnya sendirian gitu makan, pokoknya udah disiapin. Hari-hari ini saat lockdown, kumpul. Walaupun mungkin awalnya suka berantem, kalau ini cekcok, kalau sudah di lockdown gini nggak bisa cekcok, mau nggak mau diomongin karena nggak bisa kemana-mana. Hari-hari inilah engkau dan saya waktunya untuk kesempatan menjadi jawaban bagi keluargamu. Maksud saya begini, Tuhan itu gak pernah suruh engkau langsung jadi mercusuar loh. Gak langsung suruh jadi yang besar, enggak. Yang kecil dulu. Yang paling simpel dulu. Menjadi berkat bagi keluargamu. Kadangkala hal-hal sepele tanpa kita sadari melukai mereka yang waktu-waktu lalu. Tapi sekarang engkau melakukan hal yang sepele, walaupun mereka mungkin sakit, mereka akan tegur engkau. Tadinya mungkin dibiarkan, diabaikan. Tapi pada saat ini karena mau gak mau di dalam satu rumah, mau tidak mau dia akan menegur engkau. Dan pada saat teguran itu sampai kepada engkau dan saya, artinya mereka keluarga-keluarga kita tuh sayang sama kita. Dan mari, saat ini adalah saat yang baik untuk menuai masa-masa tua yang Tuhan sedang menunggu di sekitar saudara. Banyak yang sekarang ini, aduh susahnya minta ampun, tapi kok dilihat ya,
kok tetap subur ya, anak-anak Tuhan ini kok tetap subur ya, tetap makan ya kan, tetap makan 3 kali sehari ya kan, kok tetap sehat-sehat gitu ya, kayak Kak Ria ini, kayak saya gitu ya. Wah kok hebat gitu ya. Tapi yang lain pada nangis, aduh gimana dong, belum bayar ini, belum bayar itu. Tapi anak Tuhan sebenarnya sama. Bedanya begini, anak Tuhan itu dalam hati langsung nangisnya sama Tuhan. Tuhan belum bayaran, kayak bunda gitu ya. Tuhan belum bayaran. Tuhan gimana mau bayar ini, para bunda-bunda ini pasti mengerti ya. Aduh suamiku udah gak kerja, lockdown di rumah. Aduh anakku sudah nggak bisa, sudah nggak ada lagi harapan, nangis di sini. Waktu keluar rumah lagi belanja, mau nggak mau kan kalau para bunda-bunda ini mau nggak mau harus belanja ya, tetap ya pakai masker, perlengkapan senjata dipakai semua ya kan. Jarak 1 meter bila perlu pakai tongkat, jauh agak jalan. Tapi waktu pas ketemu, waduh kok semangat ya, oh iya tetap makan 1 hari 3 kali, 4 kali malah. Paham maksud saya? Tetap ada sinar yang keluar. Kenapa? Sebab engkau tidak mengeluh sama manusia, engkau mengeluhnya sama yang punya. Itu bedanya. Kalau engkau dan saya itu mengeluhnya bukan sama manusia, engkau pasti tidak akan dikecewakan. Engkau pasti akan menjadi jawaban bagi mereka. Pagi hari ini ada satu cerita yang mungkin Bapak Saudaraku sekalian tahu cerita ini. Yaitu tentang Sakeus. Kalau mungkin tahu, dia adalah pemungut cukai. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Tapi saya mau sampaikan kepada kalian semua yang ada saat ini, yang mendengarkan saya, yang melihat saya. Memang Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat dunia, datang ke dunia untuk mencari engkau dan saya sebagai orang berdosa. Tapi dia juga mengundang kalian semua saat ini yang mendengar khotbah saya, yang mendengar dan melihat apa yang saya sampaikan. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu, sebab Allah kita, Tuhan Yesus tidak sedang membatasi engkau untuk datang sama dia. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sakeus punya keinginan dari dalam hatinya yang begitu luar biasa, ingin berjumpa dengan Allah. Tuhan Yesus datang, membuktikan apa? Tuhan Yesus datang mencari, dia berjalan. Dan saat itu Sakeus mendengar bahwa Allah itu sedang lagi datang, Tuhan Yesus sedang lagi jalan, dan Sakeus mendengar dan ingin melihat, karena dia pendek kayak saya, sehingga dia butuh bantuan. Waktu itu banyak kerumunan orang di situ, sehingga Sakeus mencari tempat bagaimana caranya supaya sampai kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, bukan hanya Tuhan yang mencari, tapi engkau dan saya harus datang juga kepada Tuhan. Sakeus berusaha, dalam arti kata begini, iya orang berdosa itu terikat, orang berdosa itu gak bisa apa-apa, tapi dia harus berusaha, harus berjuang untuk bisa juga datang kepada Kristus. Dalam arti kata, Sakeus tahu susah, gak bisa, banyak orang di situ, tapi dia melihat ada satu kesempatan, ada satu celah untuk dia bisa lalui, yaitu ada sebuah pohon dan dia naik ke atas pohon itu. Dan saat itu Tuhan Yesus lihat, bukan melihat sebagai orang berdosa, tapi melihat sebagai orang yang ingin diselamatkan. Amin. Di saat engkau berusaha untuk mencari Kristus, jangan pernah malu-malu membuka hatimu bagi dia, sebab dia tidak pernah mengecewakan engkau dan saya. Bapak saudara, aku tahu di sekitar situ gak cuma Tuhan Yesus, ada ahli-ahli Taurat. Dan dia bilangin, lihat, dia mau makan, mau menginap di rumahnya orang berdosa. Saya mau kasih tahu, itu bukan gak ngerti firman loh yang ngomong gitu, ngerti firman.
tahu dengan pasti. Namanya dibilang ahli Taurat. Orang-orang Farisi itu tahu betul tentang firman Tuhan. Tapi tanpa sadar mereka menggaris, mereka memberi batas. Orang berdosa, it's orang berdosa. Tidak berlaku bagi Kristus, tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Orang berdosa itu orang sakit itu layak disembuhkan, layak untuk diselamatkan. Tanpa sadar seringkali kita menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita merasa kita menjadi terang, kita merasa kita adalah terang. Tapi tanpa sadar kita sendiri juga perlu yang namanya terang itu. Karena engkau membatasi, karena engkau kasih garis. Itu salah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita gak berhak menghakimi mereka. Yang berhak menghakimi hanyalah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini adalah kabar gembira. Engkau dan saya adalah jawaban-jawaban bagi dunia. Jangan ragu-ragu untuk datang kepada Kristus, sebab Dia selalu membuka tangannya untuk merangkul engkau dan saya dan menyelamatkan. Haleluya. Semoga menjadi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah anugerah kasih Tuhan, kesempatan kita untuk boleh diselamatkan dan kita boleh terima tempat-tempat di surga yang disediakan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh yang layak. Kami bersyukur atas berkat Tuhan lewat firman-Mu, memberikan hati ini bersuka. Kami tetap kuat, tetap tabah, sambil menunggu hari kedatangan yang Kau janjikan kepada kami. Kami bersyukur atas waktu yang masih ada. Kami mau menyenangkan Tuhan, karena kami tahu keselamatan sudah Engkau berikan kepada kami. Sebab itu biarlah kami menjadi berkat apapun yang sudah kami dengar lewat firman Tuhan. Kami lakukan sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Dan biarlah waktu yang masih Kau berikan kepada kami mau menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi orang lain. Biarlah firman itu menjadi meterai dalam kehidupan kami, dan kami tetap terus melakukan yang terbaik, yang terindah buat Tuhan. Memberkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Memberkati kami semua sedang jemaat yang sudah duduk diam mendengar firman Tuhan, dan juga sudah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Memberkati kami, karena kami tahu hidup adalah anugerah dan kemurahan. Kami terus bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan.
kami percaya ada waktu Tuhan untuk kami dapat berkarya lewat pandemi ini yang akan terus menurun, dan Tuhan ada waktunya Tuhan untuk menghentikan pandemi ini. Dan kami percaya disitulah kami sudah diubah Tuhan, karena dari waktu kami ada bersama-sama dengan keluarga, kami banyak di rumah, kami banyak mendapatkan pelajaran bagaimana hidup ini yang sebenarnya. Hidup yang harus penuh ucapan syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan. Mari jemaat, engkau mengangkat tanganmu ke atas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Bapa Yahweh Elohim kami, kekuatan kami turun atas kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Walaupun harus di rumah, tapi kami tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kami. Dalam sekolah kuliah anak kami, apapun yang kami lakukan, kami tahu berkat dari Bapa terus turun dalam hidupan kami. Terima berkat ucapan syukur yang keluar dari hati kami, berkat yang melimpah dalam sukacita ilahi dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin hidup ini, menolong hidup ini, akan menghibur hidup ini, akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami. Istimewa menyembuhkan sakit penyakit kami, dan kami percaya Engkau menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu kemanapun kami pergi. Apapun yang kami kerjakan, maka Roh Kudus Tuhan Yesus dan bawah surgawi akan menyuruh malaikat Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami dari orang-orang yang bermaksud jahat. Sekeliling rumah kami dilindungi, dan dari segala virus-virus penyakit, terutama virus COVID-19 ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.